الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الدنيا والإصرار على الذنب رواه الحكيم. Jemaah rahimahullah, di antara metode tarbiyah Al-Quran, di sana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan hamba-Nya. Salah satu yang kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini adalah bagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah ingatkan kita, jangan sampai potensi yang telah diberikan itu menjadi potensi yang dilalaikan. Tidak sedikit mereka yang diberikan nikmat mata, ternyata mata tersebut tidak bisa digunakan untuk melihat keagungan Allah. Justru mata tersebut digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak sedikit mereka diberikan potensi hati, tapi setiap hari mereka hidup dalam suasana Islam, mendengar nilai-nilai Islam. Ada peraturan-peraturan Islam yang dia dengar dan dia rasakan dalam kehidupan ini, tetapi sulit untuk menerapkan nilai-nilai Islam tersebut. Diberikan potensi telinga, setiap hari mendengar azan, 5 waktu azan berkumandang. Tapi coba lihat, setiap azan berkumandang berapa orang yang tergerak menuju rumah Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengar azan itu. Apalagi azan tersebut dipakai pengeras suara, dengar, bukan hanya dengar. Bahkan di antara mereka menganggap terasa terganggu dengan suara azan. Bukan hanya tidak mau memenuhi panggilan azan tersebut, justru merasa terganggu. Ini sedih, malu dan memilukan kita. Kita masuk ke pelosok-pelosok kampung, masjid indah, musala indah, menasah-menasah banyak. Tapi kadang-kadang kita melihat, jangankan orang salat, orang azan saja tidak ada. Walaupun ada muazin yang datang, dia datang untuk azan, kemudian dia salat sendiri, kemudian pulang lagi ke rumahnya dan ditutup tempat ibadahnya. Nah, ini menyedihkan kita. Nah, ini bagian daripada kemunduran Islam itu sendiri. Siapa yang merusak Islam? Orang Islam itu sendiri mengabaikan nilai-nilai agama, tidak memakmurkan rumah Allah, tidak mendakwahkan agama Allah, tidak mensyiarkan agama Allah. Maka oleh karena itu, ya rahimakumullah, Allah menyebutkan mereka tidak menggunakan potensi tersebut bagaikan binatang, dan bahkan lebih jelek daripada binatang. Harga binatang hanya terletak pada dagingnya saja, itu pun kalau kualitasnya bagus. Nah, sekarang harga manusia di mana letaknya? Allah sebutkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan potensi yang Allah berikan padanya. Maka dalam sebuah hadis yang kita bacakan tadi, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang sengsara, di antara ciri-ciri orang yang tidak bahagia hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, apa kata Rasulullah? Jumudul ain. Mereka memiliki mata, tapi matanya adalah mata yang beku.
Mata yang tidak mendapatkan pelajaran dari apa yang dia lihat dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Mata yang tidak bisa menangis atas dosa-dosa yang dia lakukan. Pada Rasulullah SAW dalam hadisnya, bagaimana memberikan kabar gembira mereka yang bangun di tengah malam bertaubat kepada Rabb-Nya, menangis atas khilaf dan dosanya, dia keluarkan air mata yang bercucuran. Rasulullah menyebutkan mata seperti itu adalah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pertanyaan sederhana adalah apa penyebabnya? Kenapa potensi mata yang telah diberikan justru menjadi mata yang beku? Tidak lain adalah karena mata tersebut banyak digunakan pada maksiat. Maka solusinya adalah dia kembali kepada Rabb, dia kembali kepada Allah, dia kembali membuka ayat Al-Quran, dia kembali membuka hadis-hadis Rasulullah. Matanya diarahkan kepada nilai-nilai kebaikan dan berdoa kepada Rabb, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, berikan kenikmatan kepadaku bisa melihat nilai-nilai kebenaran. Berikan kenikmatan pada mataku bisa menangis atas segala dosa dan khilafnya. Doa-doa yang kita panjatkan seperti itu mudah-mudahan akan menjadikan mata kita mata yang bisa melihat nilai kebenaran, bukan mata yang beku. Mata yang beku tidak bisa melihat kebenaran. Setiap hari berjumpa dengan orang-orang yang baik, justru dia berbuat jahat. Setiap hari melihat nilai kebaikan, justru dia melakukan kezaliman, matanya tidak bermanfaat. Selanjutnya kata Rasulullah, orang yang sengsara adalah qaswatul qalb, hati yang kejam, hati yang bengis, hati yang sulit masuk ayat-ayat Allah ke dalam hatinya, hati yang tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Justru hati yang senang hidupnya di atas penderitaan orang lain. Hati yang sulit untuk memaafkan justru menjadi hati yang na'udzubillah min dzalik, menyimpan berbagai macam penyakit. Ada iri, ada dengki, dendam, dan berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Itu adalah hati yang sengsara. Maka solusinya adalah bagaimana hati ini dididik menjadi hati yang lembut. Setiap ayat-ayat Allah dibaca, bagaimana bisa menggetarkan hati kita. Dibacakan ayat tentang surga, ada perasaan dalam hati kita ingin mendapatkan surga Allah. Dibacakan ayat-ayat tentang neraka, bergetar hati kita, takut kita terhadap siksaan Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini perlu dilatih. Hati yang senantiasa hidup bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang adil, orang-orang yang berbuat baik, bersama fakir miskin dan anak yatim. Hati yang seperti itu akan terasa. Kalau tidak, maka hati itu akan menjadi qaswatul qalb, hati yang kejam, hati yang bengis. Tengoklah, mereka-mereka yang memiliki hati yang bengis tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang merupakan haknya dan mana yang merupakan hak orang lain. Nah, ini hati yang bengis. Kezaliman, kejahatan, berbagai macam bentuk kemaksiatan dilakukan, dan itu terus menjadi sesuatu kebiasaannya. Maka kalimat selanjutnya Rasulullah menyebutkan di antara ciri-ciri orang sengsara adalah wasyiddatul harsi fi talabid dunya. Mereka yang terus memburu dunia. Pada dunia semakin diburu semakin lari. Bagaimana Rasulullah menggambarkan orang yang hidupnya hanya untuk dunia, maka Rasulullah menyebutkan dia hanya mendapatkan dunia hanya sekedar saja. Tapi mereka yang mengutamakan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka dunia akan datang berlari kepadanya. Itulah bagaimana kondisi orang yang sengsara. Dari pagi hari dia bangun sampai sore hari, sampai malam hari lupa kepada keluarganya. Dia tidak kenal lagi mana istrinya, mana anaknya, mana tetangganya. Tak kenal. Dunia yang diburu, apakah itu yang berbentuknya harta, pangkat, jabatan, kemewahan, kemegahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kesadaran baru muncul ketika masuk ke alam barzakh. Baru dia sadar ternyata
dunia yang diburu selama ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Harta, pangkat, jabatan, dan terus dia lakukan berbagai macam cara agar bisa mempertahankan pangkat dan jabatan. Hatta dukun pun didatangi. Berbagai macam kezaliman dia lakukan untuk apa? Mempertahankan pangkat dan jabatan. Tapi ketika dia masuk kubur baru sadar, ternyata pangkat dan jabatan telah menipunya. Wasyiddatul hirsi fi talabid dunya. Maka Rasulullah ajarkan kita bagaimana memanfaatkan dunia untuk akhirat kita. Menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kunci surga Allah. Dengan memanfaatkan semua apa yang ada di dunia yang kita miliki, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar. Dan terakhir, Rasulullah menyebutkan ciri orang yang sengsara adalah wal israru 'ala dzambi. Orang yang kontinu dengan dosanya. Na'udzubillah. Ada orang dalam perjalanan hidupnya, mulai dari bangun sampai tidur kembali. Apa yang dia lakukan? Kontinu, konsisten dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Dengan berbagai macam penipuan, berbagai macam kezaliman, berbagai macam pembohongan. Kata Rasulullah, orang yang sengsara adalah orang yang kontinu dengan dosa. Dan sebaliknya, orang yang bahagia adalah inqalla wa'duwamu. Orang yang senantiasa kontinu dengan kebaikan. Walaupun kebaikan itu sedikit, kata Rasulullah, inqalla wa'duwamu. Sedikit kebaikan yang dilakukan, tapi kontinu. Itu lebih Allah cintai, Rasul cintai. Tapi sebaliknya, jamaah rahimakumullah, yang Allah benci, Rasul benci adalah wal israru 'ala dzambi. Ada orang yang kontinu dengan dosa dan maksiatnya. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Ciri-ciri orang sengsara. Mereka memiliki mata, tapi mata yang buruk. Mereka memiliki hati, tapi hati yang kejam dan bengis. Mereka disibukkan dengan memburu dunia, dan mereka senantiasa kontinu dengan dosa-dosa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar janganlah kita memiliki mata yang buruk, tapi jadilah mata yang senantiasa melihat ayat-ayat Allah. Janganlah kita memiliki hati yang kejam dan bengis, tapi jadilah hati yang senantiasa bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang senantiasa memburu dunia, tapi jadilah pribadi yang memanfaatkan dunia untuk akhirat kita. Dan terakhir, janganlah kita menjadi pribadi yang kontinu dengan dosa, karena itu ciri orang sengsara. Jadilah pribadi yang kontinu dengan kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.